Semua angkat-angkat. Cek 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, gimana kabar kalian? Mimin masih berharap semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini Mimin mau ajak kalian menyaksikan kelanjutan film dari Bang Haji Rhoma Irama. Film berjudul Badai di Awal Bahagia. Film yang dirilis tahun 1981 ini merupakan sequel dari film sebelumnya yang berjudul Melodi Cinta. Buat yang belum pernah nonton filmnya, Mimin tinggalin jejak linknya di bawah atau kalian bisa langsung mampir ke channel Mimin. Gimana keseruan ceritanya? Ya udah, langsung aja kita eksekusi filmnya Mas Bro. Di film sebelumnya Rhoma berhasil menggagalkan rencana licik Herman dan juga Bonang yang ingin membunuhnya agar bisa menikahi Rika sekaligus menguasai harta orang tuanya. Bonang dan Herman pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka meringkuk di dalam penjara. Sementara itu Rhoma dan Rika menikah dan hidup bahagia bersama putri tercintanya yang bernama Debbie. Setelah menjalani masa hukumannya, Bonang yang bebas lebih dulu mulai melakukan serangkaian tindakan kriminal bersama kelompoknya, merampok, perdagangan manusia, juga penyelundupan barang-barang ilegal. Setelah sekian lama mendekam di dalam penjara, tidak membuat Bonang melupakan dendamnya terhadap Rhoma. Apalagi beberapa waktu lalu Rhoma berhasil menggagalkan aksi anak buahnya saat merampok sebuah mobil. Akhirnya Bonang merencanakan untuk membebaskan Herman yang masih meringkuk di dalam penjara agar mereka bisa bekerja sama lagi menghancurkan Rhoma Irama. Bersama salah satu anak buahnya yang bernama Selvi, Bonang sudah bersiap di luar penjara menunggu Herman. Sementara itu di dalam sel penjara terlihat Herman sedang mengawasi situasi. Akhirnya Herman keluar dari selnya. Dia bergegas menuju tali yang sudah disiapkan. Tapi sayang aksinya keburu ketahuan oleh penjaga dan meminta Herman untuk berhenti sambil melepaskan tembakan peringatan. Suasana pun menjadi kacau. Semua sipir penjara keluar mengejar Herman yang masih terus berusaha kabur. Akhirnya Herman berhasil melewati tembok tinggi itu walau kakinya harus terkena tembakan. Selvi bergegas menolongnya dan membawanya ke mobil. Mereka pun bergegas meninggalkan tempat itu. Setelah berhasil membebaskan Herman, Bonang mengajaknya untuk segera melakukan aksi balas dendam pada Rhoma dengan cara merampok habis hartanya. Tapi Herman menolak karena dia punya rencana lain. Merampok si Rhoma. Beberapa saat kemudian debat mereka terhenti oleh Selvi yang datang memberitahu kalau kapal yang membawa barang-barang selundupan sudah sampai. Anak buahnya memberitahu kalau sebagian barang yang mereka bawa terpaksa harus dibuang ke laut karena mereka dikejar patroli pantai. Patroli di mana-mana. Bisa lolos sudah untung. Berapa kerugian kita gara-gara kerja kalian ini? Merasa rugi besar, Bonang marah. Hampir saja dia kembali menghajar anak buahnya, tapi keburu dicegah oleh Herman. Herman kembali mengajak Bonang untuk menjalankan rencananya karena tidak punya pilihan lain dan sedang membutuhkan uang. Akhirnya Bonang menerima rencana itu. Scene pun beralih ke sebuah sekolah taman kanak-kanak. Gadis kecil ini bernama Debbie, anak perempuan Rhoma Irama dan Rika. Di mana kesehariannya Debbie diantar jemput oleh seorang pria tua bernama Samin. Itu pun hanya menggunakan sepeda ontel tua milik Mang Samin. Di luar sekolah terlihat Herman dan Bonang yang sudah beberapa hari mengawasi. Pasti dia sayang sekali pada anaknya. Beberapa hari kemudian, Bonang dan Herman mulai melancarkan aksinya. Mereka mendatangi sekolah Debbie. Herman mengaku sebagai pamannya Debbie. Dia meminta izin pada ibu guru untuk membawa Debbie pulang karena ayahnya kecelakaan. Papa, mobilnya tubrukan. Sementara itu Rika yang baru pulang dari rumah sakit terlihat panik karena dia tidak menemukan satupun pasien atas nama Rhoma Irama. Dia memanggil Mang Samin untuk memastikan kalau kabar yang dia terima dari gurunya Debbie tidak salah. Orang itu mengabarkan Bapak di rumah sakit tubrukan. Masa Bu Guru salah dengar? Beberapa saat kemudian Rhoma datang. Rika makin bingung, dia bergegas menghampiri suaminya.
Rika memberitahu kalau ada seseorang yang menjemput Debbie dari sekolah. Dia mengaku sebagai pamannya dan mengatakan kalau ayahnya Debbie kecelakaan. Tapi Roma meyakinkan kalau dia baik-baik saja. Baik-baik saja. Apa Bang Beben yang jemput Debbie, Pak? Bang Beben sama-sama Pak, sholat Jumat. Kita kembali pada Bonang dan Herman. Mereka membawa Debbie ke sebuah gudang kosong. Debbie terus berteriak minta untuk dilepaskan. Tapi kedua pria itu tidak peduli. Mereka malah menguncinya dari luar. Debbie terus berteriak sambil menangis minta dilepaskan. Dengan sengaja Herman merekam suara gadis kecil itu. Kemudian Herman menghubungi Roma sambil memutar rekaman suara anaknya yang menangis sambil terus minta tolong. Debbie. Herman memperingati Roma untuk tidak lapor polisi. Dia meminta Roma untuk menjemput anaknya di sebuah gudang kosong di wilayah Jakarta Utara dekat tol arah ke Tangerang dengan membawa uang tebusan sebesar 1 juta rupiah. Nominal yang sebenarnya sangat kecil untuk artis besar sekelas Rhoma Irama. Kalau kita melapor kepada polisi, mereka akan membunuh Debbie. Malamnya anak buah Bonang memasukkan seorang wanita ke dalam gudang tempat Debbie ditahan. Kalian yang sudah nonton film sebelumnya pasti tahu siapa wanita ini. Wanita bernama Diah ini dibuat terkejut. Dia tidak mengira kalau para penjahat itu juga menahan seorang anak kecil yang sedang merintih kelaparan. Dia membangunkan Debbie sambil mengeluarkan bekalnya. Tapi anak itu menolak. Debbie mengira kalau si wanita adalah salah satu dari kawanan penjahat. Dan makanan yang dia kasih adalah makanan sisa. Ibu bukan teman-teman mereka. Mereka memang orang jahat. Beberapa saat kemudian Debbie akhirnya mau menerima makanan itu. Setelah kenyang, akhirnya Debbie bobo mas bro. Keesokan harinya Roma mendatangi lokasi yang telah ditentukan oleh Herman. Beberapa saat kemudian Herman muncul. Selamat datang kawan. Herman. Roma tidak menyangka kalau si pelaku penculikan adalah Herman. Orang yang dulu dia jebloskan ke dalam penjara. Dan seharusnya dia masih menjalani masa hukuman. Tak berapa lama muncullah si Bonang. Kau Bonang. Roma tidak mengira kalau Herman dan Bonang akan kembali menuntut balas atas apa yang telah terjadi beberapa tahun lalu. Bonang meminta Roma segera menyerahkan uang tebusannya. Mana anakku? Bukannya membebaskan Debbie, Herman malah memanggil anak buahnya dan menyuruh mereka menghajar Roma. Karena kalah jumlah, akhirnya Roma berhasil dibekuk dan dihadapkan pada Bonang yang sudah bersiap melampiaskan amarahnya. Scene pun beralih kepada Diah yang sedang sibuk menina bobokan Debbie sambil menyanyikan sebuah lagu, tapi bukan lagu Nina Bobo. Sebagai anak raja dangdut, rupanya Debbie lebih senang mendengarkan lagu dangdut. Tuhan, bebaskan dia. Ku rela sebagai gantinya. Mendengar suara seorang wanita menyanyi, Roma yang berada di ruangan sebelah akhirnya terbangun. Roma merasa kalau suara itu pernah dia dengar. Karena penasaran, berlahan Roma bangkit kemudian mengintip. Dia. Mendengar seseorang memanggil namanya, wanita itu pun mendekat. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Roma, orang yang dulu pernah dia tolong. Dia. Bagaimana kau bisa berada di sini? Desa dilanda bencana alam. Ayah meninggal. Dia menceritakan kalau desanya dilanda bencana alam. Ayahnya meninggal dan putranya yang bernama Abduh dititipkan ke panti asuhan. Sementara dia pergi ke Jakarta berniat mencari pekerjaan. Tapi dia malah ditipu anak buahnya Bonang. Bajingan. Dan mereka menculik anakku. Apakah dia ada bersamamu? Dia bergegas membangunkan Debbie dan memberitahu kalau ayahnya sudah datang. Mendengar suara ayahnya memanggil, gadis kecil itu pun menangis dan berlari ke arah Roma. Terlalu kau Herman. Kau tidak apa-apa nak? Yuk kita pulang lupa. Tentu sayang. Kita harus pulang. Di tempat terpisah terlihat Bonang dan Herman sedang berdebat. Bonang sangat kecewa dengan jumlah uang tebusan yang diminta Herman. Seharusnya mereka bisa minta uang tebusan 50 atau 100 juta. Urusan pribadi kau bawa-bawa. Gombal. Berhenti. Apa-apaan kalian? Rupanya Herman sengaja minta tebusan sebesar 1 juta agar dia mudah memancing Roma keluar
dan meringkusnya. Dengan menahan Roma serta anaknya, mereka bisa memanfaatkannya untuk menghasilkan uang. Herman menyuruh Selvi untuk mengeluarkan anak gadis itu, kemudian mengikatnya dengan tali yang dihubungkan ke sebuah sumur tua. Kapan saja mereka bisa menarik Debbie ke dalam sumur itu. Mau kau apakan anakku? Bonang meminta Roma untuk menyediakan uang 150 juta jika ingin anaknya selamat. Sayangnya Roma menolak karena dia tidak punya uang sebanyak itu. Herman meminta Roma untuk merampok bank, tapi Roma menolak. Kemudian inilah yang mereka lakukan, mas bro. Baiklah, aku akan mencobanya. Akhirnya Roma setuju. Bonang mengingatkan kalau Roma harus merampok uang sejumlah 150 juta, tidak kurang dan tidak lebih. Jika dia gagal atau berkhianat, maka Roma tidak akan lagi bertemu anaknya. Keesokan harinya mereka mulai beraksi. Bersama 3 anak buah Bonang, Roma masuk ke sebuah bank. Sementara itu di luar, Herman dan Bonang menunggu di mobil sambil menyandera Debbie. Setelah melumpuhkan security, mereka mendorong Roma. Dan aksi perampokan oleh si Raja Dangdut pun dimulai. Semua, angkat tangan. Di sisi lain terlihat seorang security berhasil menyelinap dan menghubungi polisi. Tak puas dengan hasil jarahan di kasir, mereka mulai menggasak isi brankas dan mengeruk semua isinya. Cukup! Bukankah kalian cuma membutuhkan 150 juta? Beberapa saat kemudian polisi datang dan terjadilah aksi tembak-menembak. Bonang dan Herman akhirnya melarikan diri. Sementara itu Roma mencoba melumpuhkan salah satu anak buah Bonang. Dia menghentikan mobil, kemudian menghajar penjahat itu. Akhirnya polisi berhasil menemukan penjahat yang dibekuk oleh Roma. Sekali lagi dia membantu polisi. Keesokan harinya peristiwa perampokan itu masuk surat kabar. Raja Dangdut Rhoma Irama merampok bank hingga mencapai 150 juta rupiah. Roma segera menelpon Rika. Dia meminta istrinya menjelaskan ke polisi kalau para penjahat itu menculik dan menyandera anaknya. Mereka memaksa Roma untuk melakukan perampokan karena jika menolak maka Debbie dipastikan tidak selamat. Dan untuk jadwal show-nya nanti malam, Roma memastikan kalau dirinya pasti akan datang. Bahwa show must go on dan Papa akan menyusul ke pentas. Baik, Pak. Malamnya Rhoma Irama benar-benar datang ke lokasi show. Mungkin dia tidak mau mengecewakan para penggemarnya. Di tengah kerumunan penonton terlihat Pak Polisi terus mengawasi Rhoma Irama. Sementara di tempat terpisah, Bonang dan anak buahnya juga sibuk mengawasi Roma. Bahkan Bonang sudah bersiap menembak Rhoma Irama yang masih asik menghibur para penggemarnya. Hingga pada akhirnya Bonang menarik pelatuk senapannya. Beruntung kejadian itu berhasil dicegah oleh salah seorang polisi dan tembakannya meleset. Roma segera turun dari panggung. Dia meminta kawan-kawannya melanjutkan pertunjukan. Sementara dia akan membantu polisi mengejar Bonang dan juga Herman. Tapi baru beberapa meter jalan, dia sudah dihentikan oleh Pak Polisi. Turun! Mohon pengertian, Pak. Anak saya disandera oleh mereka. Apa saudara tahu di mana markas mereka? Tahu, Pak. Film pun beralih pada dia yang ingin membebaskan Debbie. Dia tidak menyadari kalau Selvi di belakangnya sudah siap menikamnya. Bunuh kau. Akhirnya Selvi yang masih pakai salon pas di kepalanya itu pun tewas. Beberapa saat kemudian Roma sudah berada di TKP. Herman menyambutnya dengan tembakan. Tahu kalau Roma tidak bersenjata, Herman segera mengejarnya. Beruntung ada Pak Polisi yang memberikan perlawanan pada Herman, sehingga memberi kesempatan Roma untuk pergi menyelamatkan Debbie. Tapi tiba-tiba saja dari arah belakang seorang anak buah Herman sudah menodongkan senjatanya ke arah Roma. Sementara itu Bonang berhasil menembak dia. Roma segera mendekat untuk memberikan pertolongan. Beberapa saat kemudian, lagi-lagi Bonang sudah bersiap menembak Roma. Dia, kenapa kau lakukan itu? Akhirnya dia tewas.
Roma mengambil senjata kemudian menyerang balik Bonang tanpa ampun. Sebutir peluru berhasil menembus perut penjahat itu. Tidak sampai di situ saja, dengan drum berisi cairan bahan bakar, Roma berhasil membuat Bonang matang sampai geseng. Akhirnya Roma berhasil menemukan putrinya. Beberapa saat kemudian Herman sudah muncul di pintu dengan senjatanya. Sekali tepuk 2 nyawa. Roma, berdoalah sebelum kucabut nyawamu. Beruntung Herman kehabisan peluru sehingga Roma bisa menyerang balik Herman. Akhirnya Roma berhasil membuat bebegik daglok itu nyemplung ke dalam sumur dan kemungkinan besar dia sudah modar. Beberapa saat kemudian Rika bersama polisi tiba di lokasi. Walaupun telat, ya dimaklum aja lah mas bro. Dan film pun selesai. Demikianlah salah satu film dari Bang Haji Rhoma Irama. Semoga menghibur teman-teman semua. Mohon maaf jika tidak berkenan. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari Mimin Sukimin. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam. Break. Ngopi-ngopi.